Di industri hiburan Indonesia, Nikita Mirzani memegang rekor sebagai selebriti wanita pertama yang 4 kali merasakan dinginnya lantai penjara. Mirisnya, kali ini Niki dipenjara kabarnya dalam keadaan berbadan 2. Jika terbukti bersalah dan dihukum maksimal, Niki bisa melahirkan anak keempat di bangsal penjara. Lantas siapa ayah dari janin yang dikandung Niki? Mungkinkah Matthew Gilbert mantan kekasihnya? Benarkah setelah ibundanya dipenjara, Loli baru merasakan betapa beratnya beban kakak sulung yang harus merawat 2 adik yang masih kecil? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, Nikita Mirzani kembali harus berurusan dengan polisi atas dugaan kasus pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang sebesar 5 miliar terhadap pengusaha skincare yang juga berprofesi sebagai dokter, Reza Gladys. Kasus yang menjerat artis sejuta kontroversial itu membuat dirinya harus hidup di balik jeruji besi setelah resmi menyandang status tersangka. Penahanan tersebut semakin menambah panjang daftar kasus hukum yang pernah dicetak Niki. Dikabarkan tak punya teman sejati karena satu persatu sahabatnya menjadi musuh. Nyatanya, Niki masih memiliki teman yang bersimpati pada nasibnya. Kemarin Niki dan Mail Syahputra asistennya yang menjalankan ibadah puasa di Hotel Prodeo bisa kembali merasakan menu berbuka istimewa yang dibawakan oleh adik dan teman-temannya. Cuma pertama kali atau sebelumnya udah kemarin udah sempat kesini juga Pak? Pertama kali. Tapi ada rencana untuk minggu lagi nggak Kak? Pasti ada. Ya. Untuk menjalani puasanya di dalam dan tahanan itu seperti apa Pak? Sempat cerita-cerita juga nggak? Tadi cuma ceritanya, alhamdulillah aku ngaji, katanya gitu doang sih. Terus semangat lah, ya sabar, udah gitu aja sih. Paling minta bawain makanan aja ya, nanti minta bawain makanan kesukaan dia aja sih paling tadi bilangnya. Pengen donat lagi, apa gitu. Mirisnya, kabarnya kali ini Niki dipenjara dalam keadaan berbadan 2. Jika terbukti bersalah dan dihukum maksimal dengan ancaman 9 tahun penjara, Niki bisa melahirkan anak keempat di bangsal penjara. Lantas siapa ayah dari janin yang dikandung Niki? Mungkinkah Matthew Gilbert mantan kekasihnya? Serius Kak, lagi hamil? Iya, aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya. Semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Siapa ayahnya? Tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Kalau dari secara psikologi kita bisa pahami bahwa nanti kalau memang itu benar bahwa ada kehamilan di situ, itu kan nanti mempengaruhi ke karakter anak yang dikandung ya gitu, dari kromosom orang tua gitu ya, dari kromosom ayah dan kromosom ibu yang nantinya bisa ditularkan langsung melalui kehamilan itu. Hingga kini Matthew Gilbert sang mantan kekasih berhasil menghindar dari kejaran awak media. Matthew yang 14 tahun lebih muda dari Niki kabarnya tak siap mental menjadi pusat perhatian lantaran statusnya sebagai mantan kekasih Niki. Fakta itulah yang membuat Niki menegaskan dalam siaran TikTok-nya bahwa ia siap membesarkan anak tak berdosa yang lahir di luar pernikahan. Rahasia itu boleh, kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti ada. Jika Antonio Dedola, mantan suami siri Niki, pernah membantu merawat anak-anak Niki selama Niki dipenjara di Polres Serang, kabarnya Matthew menghilang begitu saja dari hidup Niki dan tak mau ikut campur lagi pada masalah pribadi Niki. Hal itulah yang membuat Loli kelimpungan karena ia harus menjaga dan merawat kedua adiknya yang masih kecil. Loli yang baru genap 18 tahun pada 27 Mei mendatang merasa belum siap menjadi kakak sekaligus ibu bagi Aska dan
Arkana. Terlebih 3 pekan mendatang adalah Hari Raya Idul Fitri, di mana semua anak berharap bisa berkumpul dengan orang tuanya. Loli tak sanggup membayangkan ia harus membayar hari kemenangan sementara Mama Niki masih merengkuk di sel penjara. Ini bulan puasa loh. Bulan puasa, di saat bulan puasa mau lebaran, 20 hari ke depan penahanan Nikmir kalau tidak diperpanjang, bisa 30 hari kan, bisa 50 hari kan sebelum sidang kan, yang setahu saya maksimalnya 20 hari ke depan, berarti 20 hari ke depan sekitar 24 Ramadan. Oke, 24 Ramadan, yang mana di 5 hari lagi itu lebaran. Kalau andai kata penahanan ini diperpanjang, ya, tega nggak kalian anak-anaknya Nikmir yang kecil-kecil itu berlebaran tanpa orang tuanya dan tanpa bisa beli baju baru, karena yang bisa membeli baju baru dan bisa memberi nafkah adalah ibunya, seorang ibu ini, seorang Nikmir. Niki itu harus ada di rumah sebetulnya. Saya hanya melihat bagaimana kalau Niki nggak ada di rumah, apakah anak-anaknya ada yang menemani, tapi kan memang ada kakak-kakaknya kan ya, ada kakaknya, ada adiknya, mudah-mudahan mereka ada di rumah menggantikan sosok Niki di rumah sekarang. Ya, mungkin sulit masuk ke dalam pikiran seorang anak yang tak siap hidup mandiri, apalagi harus merawat 2 adik yang masih membutuhkan perhatian. Di saat bersamaan, Loli juga harus menghadapi kasus hukum yang menjerat Fadel Bajideh, mantan kekasihnya, akibat laporan ibundanya. Namun, di tengah keprihatinan Loli, Rasma Nasution justru menganggap momentum Niki di penjara sebagai salah satu jalan bagi Loli untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa kawalan ibu kandungnya. Tuhan adil dan ya sayangnya mereka tidak satu tempat, karena kan walaupun di tahanan tahti Polda itu kan ada cowok ada cewek kan, tapi ternyata mereka beda. Fadelnya ada di Polres Jakarta Selatan, sedangkan si NM-nya ada di Polda. Jadi ya kalau seandainya ketemu takut juga kita berantem gitu, tapi siapa tahu jadi situ disetujui misalnya dia dengan Fadel jadi mertua, iya kan? Tapi Loli kamu keluar hubungi Om, kita ngobrol supaya lebih terang, karena ini sulit. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Niki pernah berujar bahwa dirinya akan melakukan apa saja untuk membahagiakan anak-anaknya. Tak aneh, di balik sikap agresifnya di media sosial, setidaknya dulu Loli menganggap Niki adalah single parent yang sempurna. Ada dalam psikologi istilah gelombang elektromagnetik, ya, apalagi antara ibu dan anak. Ini bagaimana nanti kita berbicara tentang vibrasi, energi, dan frekuensi, di mana jika ibunya adalah dalam hal ini orang yang terdekat gitu ya, bisa memberikan yang namanya energi baik, karena tidak penting apa yang dia bicarakan, tidak penting apa yang disampaikan, atau tidak penting apa yang dilakukan, tapi biasanya anak-anak ini akan menangkap gelombang elektromagnetik dari pikiran, vibrasi pikiran, dan vibrasi perasaan. Itu yang membuat anak-anak ini nanti akan berontakkah, atau akan mendekatkah, atau bisa mencintai gitu seorang ibu atau orang tuanya gitu. Ya itu yang saya sayangkan, kalau misalnya dia merasa single parent, hidup buat anak-anaknya, harusnya dia lebih bijak untuk bertindak ke depannya. Mungkin kalau ini udah terjadi, kita nggak bisa kenapa harus begini, kenapa ini sudah terjadi ya, Niki hadapi saja. Ya, sebagai mantan sahabat yang pernah ikut merawat anak-anak Niki, Fitri yakin kakak dan adik-adik Niki akan membantu merawat para keponakannya yang karena keadaan harus berpisah dengan ibundanya entah untuk berapa lama. Yang pasti keluarga dan sejumlah sahabat Niki yang tersisa berharap artis berusia 39 tahun itu bisa belajar dari kasus yang membuatnya kembali ke balik jeruji besi. Sebelumnya Niki sempat ditahan karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, kasus KDRT yang dilaporkan Dipo Latif, dan kasus penganiayaan yang terjadi di Jakarta dan Bandung. Ini menjadikan
pelajaran yang sangat berarti buat Niki. Kalau memang dia merasa sendiri sekarang, besok-besok kalau dia punya teman, hargailah teman yang sayang sama dia.